Bapak Insinyur M. Natsir Anti MM. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ini yang harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabibun. ya pun. Kemudian kita langsung ke sesi diskusi selanjutnya. Ada Bapak Sekda Kota Metro, Bapak Insinyur M. Natsir Anti MM. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ini yang harus dikemukakan mungkin Pak, hal-hal yang telah dilakukan Pemda Kota Metro Pak terkait penanganan pandemi COVID-19 khususnya di Kota Metro. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabibun. Ya pun. Yang saya hormati warga Kota Metro dan saya sayangi, saya banggakan. Saat ini kita sama-sama sedang menghadapi pandemi COVID-19. Untuk itu, kami dari Pemkot Kota Metro mengajak seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama, dan kami yakin apabila kita bersama-sama kita akan menghadapi dan menjadi pemenang. Ada beberapa langkah yang telah kita lakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama adalah sosialisasi dan pencegahan. Ini koordinatornya Ibu Kapolres. Di dalam sosialisasi kita melakukan langkah-langkah mulai dari sosialisasi langsung ke masing-masing RT. Kita membentuk 29 kelompok tim sosialisasi. Di dalam kelompok itu ada tenaga dari kepolisian, dari TNI, dari Pol PP, dari Dinas Kesehatan, dan dari camat, lurah, sampai ke RT. Semua kita door to door, langsung ke objek-objek. Itu kita lakukan sejak tanggal 19 Maret sampai hari ini masih kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi juga di pusat-pusat keramaian, termasuk di pasar-pasar, mal, tempat-tempat hiburan, dan sebagainya. Itu kelompok sosialisasi yang telah kita lakukan. Kemudian kita juga membentuk kelompok pengawasan, di mana kelompok pengawasan ini adalah untuk meyakinkan apakah kebijakan-kebijakan Pemkot Metro ini telah dilaksanakan oleh warga. Nah, kelompok ini dikomandai, dikoordinir oleh Polisi Pamung Praja. Di situ juga ada kepolisian, ada TNI, dan aparatur lain. Di mana apabila masih ada ditemukan masyarakat yang berkelompok-kelompok, langsung dibubarkan. Kemudian di sana juga kita meyakinkan semua tempat-tempat hiburan yang sudah dilarang, apakah dilaksanakan atau tidak, itu kita awasi secara ketat. Juga kita melakukan beberapa upaya pencegahan. Pencegahan kita lakukan yang pertama dengan menyekolahkan siswa di rumah.
jadi belajar di rumah untuk siswa SD, SMP, TK, karena itu yang kewenangan kita. Kemudian kita juga untuk para ASN kita wajibkan untuk bekerja di rumah, kecuali yang pertama yang dikecualikan adalah ASN yang bekerja di pusat-pusat layanan, baik itu di puskes, di rumah sakit, di perizinan, di catatan sipil, dan sebagainya yang terkait dengan pelayanan itu dijadwal. Tidak semua masuk, tetapi dijadwal. Di luar itu hanya dibenarkan di 2 level saja. Misalnya di dinas hanya eselon 2 dan eselon 3 saja. Di camat hanya camat dan eselon 4 saja. Di lurah juga demikian. Hanya lurah dan kepala-kepala seksi saja. Di luar itu mereka semua bekerja di rumah. Bahkan ada beberapa sebagian yang kita gunakan di dalam melaksanakan sosialisasi maupun pengawasan tersebut. Upaya-upaya penjagaan juga kita lakukan melalui orang-orang yang datang. Mulai kemarin kita sudah memasang 3 titik masuk kota Metro ini. Semua warga yang masuk, baik kendaraannya maupun orangnya, kita sterilisasi. Kita tes temperaturnya, apakah dia masuk di dalam warga yang ODP maupun PDP. Di dalam upaya-upaya pencegahan ini, sejak awal kita mulai tanggal 16 Maret sampai dengan sekarang, kita telah melakukan pengawasan terhadap 1.766 orang. Dari 1.766 orang yang kita awasi tersebut, 1.706 itu sudah selesai pengawasan. Kita sudah melewati waktu yang telah tentukan 14 hari. Hingga sekarang ini tinggal ada 60 orang yang dalam pengawasan. Jadi orang dalam pengawasan, dan masing-masing mereka ini rumahnya kita tempel stiker supaya bisa meyakinkan. Jadi kalau tidak dari pemerintah mengawasi, paling tidak tetangganya mengawasi. Apakah mereka ini benar-benar di rumah? Apakah keluyur-keluyur? Karena bisa jadi setelah dia kita tetapkan sebagai ODP, bukan dia tinggal di rumah, malah keluyuran. Ada satu kasus kemarin yang dilaporkan oleh tetangganya, langsung kita datangkan dari pihak polisi dan diberitahukan apabila masih tetap keluyuran dengan sangat terpaksa, kita gunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi jelas mereka supaya mematuhi itu semua. Kemudian kelompok yang kedua yang kita bentuk adalah kelompok penanggulangan dan pemulihan. Ini adalah bagi warga-warga yang diindikasikan ODP maupun PDP, apalagi dia positif. Ini mulai dari tenaga-tenaga surveillance di bawah, kemudian di rumah sakit kita sudah menyiapkan di kota Metro ini ruang isolasi. Totalnya itu ada 26 ruang isolasi. Dari 26 itu 18 ada di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani, di mana di dalam 18 tersebut 12 yang untuk pasien PDP, 6 untuk pasien yang bila dinyatakan positif dibedakan. Kemudian 2 di Rumah Sakit Mardiwaluyo
untuk ruang isolasi untuk pasien PDP. Kemudian ada 6 di Rumah Sakit Muhammadiyah untuk pasien PDP. Jadi kesiapan-kesiapan kita tentang penanggulangan dan pemulihan pasien-pasien, insya Allah kita siap, termasuk anggaran juga kita siapkan. Itu terbesar, kita menyiapkan ada 46 miliar, 37 miliar kita siapkan untuk penanggulangan dan pemulihan kesehatan. Itu disiapkan. Kemudian kelompok yang ketiga kita siapkan adalah kelompok untuk jaring pengaman sosial untuk warga-warga yang tadinya hampir miskin menjadi miskin dengan adanya COVID ini. Dari data yang ada, kita dapatkan angka 3.094 kakak warga yang diperkirakan akan miskin. Karena warga miskin itu sudah dibantu oleh APBN. Untuk warga yang hampir miskin, pemerintah Kota Metro akan siap untuk membantu mereka. Kemudian yang terakhir, kelompok yang kita siapkan adalah kelompok untuk penanggulangan ekonomi bagi ekonomi UMKM yang akibat COVID ini menjadi lesu. Itu akan kita bantu di Kota Metro. Saya kira demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Salam jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak dari Pemda untuk memenuhi APD khususnya di Kota Metro. Terima kasih. Jadi secara anggaran kita sudah siapkan 5,8 miliar. Hanya saja memang di saat ini agak sulit untuk memesan APD yang sesuai dengan standar. Untuk itu kita juga telah dibantu dari provinsi. Mungkin untuk sampai 1 minggu ke depan kita masih aman untuk rumah sakit. Tetapi kita juga yang tidak standar untuk rumah sakit, kita juga menghimbau kepada beberapa swasta yang ada di Kota Metro ini, dan alhamdulillah kita sudah beberapa mendapatkan bantuan untuk APD yang bisa dikatakan bukan standar untuk ruang isolasi. Tetapi kalau untuk pengadaan itu harus standar dengan ketentuannya. Kita tidak bisa membeli barang yang tidak standar. Itu ketentuan yang ini. Makanya kita juga telah membentuk juga untuk partisipasi masyarakat terhadap APD ini. Ini ketua koordinatornya adalah ketua DPR. Ketua DPR kita tunjuk sebagai koordinator untuk partisipasi masyarakat. Alhamdulillah kemarin dari perkumpulan PSMTI apa ya? PSMTI itu sudah membantu dan akan membantu lagi. Kemudian saya sudah dapat telepon juga dari beberapa perusahaan di Kota Metro ini yang peduli untuk membantu APD bagi tenaga-tenaga kita yang dibawa, tetapi bukan untuk ruang isolasi. Jadi saya jelaskan bukan untuk ruang isolasi yang dibantu. Karena yang untuk ruang isolasi kita tahu ada spesifikasi teknisnya, kemudian ada penyalur-penyalur yang hanya ditunjuk 32 penyalur se-Indonesia ini. Jadi di luar itu dianggap tidak reliable, tidak standar. Terima kasih. Baik, Pak Sekda. Kita saksikan iklan yang mau lewat. Stay tune ya.